Iran mengancam akan menyerang kota-kota Eropa dan menyatakan perang pada Eropa jika Eropa mendukung Israel dan Amerika Serikat. Sementara negara-negara Eropa mengirim pasukan mereka untuk melindungi Siprus yang sudah mulai diserang oleh Iran, dan Inggris sudah secara aktif melindungi pangkalan mereka dari serangan Garda Revolusi Iran. Saya mencatat hanya 72 jam setelah Amerika Serikat dan Israel mulai membom Iran, perang meluas ke hampir seluruh Timur Tengah hingga perbatasan Eropa. Skala geografis perang ini sangat mencengangkan. Setidaknya ada 11 negara yang terlibat langsung di dalamnya. Perang ini mengganggu aliran minyak dan gas global serta pasar dunia. Hari ini, Qatar secara terbuka menyerang Iran. Arab Saudi, seperti yang dikatakan, sudah bersiap-siap untuk bertindak. Tiongkok juga mendesak Iran agar tidak memblokir Selat Hormuz, meski Pentagon membantah adanya blokade. Saya Alexei PC, mari bahas topik ini bersama. Namun sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka, dan tulis komentar apapun di bawah episode ini. Ini sangat membantu promosi konten di YouTube, dan saya sangat berterima kasih. Selain itu, silakan berlangganan saluran Telegram saya, PC News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah kami menerimanya. Hari ini, Kementerian Luar Negeri Iran memperingatkan negara-negara Eropa untuk tidak ikut Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Kementerian Luar Negeri Iran menyebut akan menganggapnya sebagai tindakan perang. Berikut kutipannya. Setiap tindakan seperti itu terhadap Iran akan dianggap sebagai keterlibatan dalam agresi. Itu akan dianggap sebagai tindakan perang terhadap Iran. Saya ingatkan, sebelumnya Jerman, Prancis, dan Inggris menyatakan dapat mengambil tindakan pertahanan proporsional untuk menghancurkan kemampuan Iran meluncurkan rudal dan drone dari sumbernya. Itu terjadi meski drone Iran telah 2 kali menyerang pangkalan militer Inggris Akrotiri di Siprus. Pertama kali terjadi pada tengah malam menjelang Senin. Satu drone menghantam pangkalan tersebut. Senin siang, otoritas Siprus mengumumkan pencegatan 2 drone lagi yang menuju Akrotiri. Inggris kemudian mengizinkan Trump memakai pangkalan mereka untuk menyerang Iran. Nah, Prancis sudah menyatakan bahwa mereka akan mengirimkan sistem pertahanan udaranya untuk melindungi Siprus. Di sini saya ingatkan, sebelumnya Wakil Presiden RTS J.D. Vance meyakinkan bahwa operasi Epic Fury tidak akan berkembang lebih jauh dan bahwa Amerika Serikat tidak berencana terlibat dalam masalah seperti Irak atau Afghanistan. Meskipun Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Duncan menyatakan bahwa perang AS melawan Iran tidak akan menjadi satu operasi dalam satu malam dan Amerika Serikat harus bersiap menghadapi kerugian besar di pihak mereka. Uni Emirat Arab dan Qatar meminta sekutu membantu meyakinkan Presiden US Donald Trump agar memperpendek operasi militer terhadap Iran. Dan salah satu alasannya adalah persediaan rudal pertahanan udara yang terbatas, meskipun hari ini Trump meyakinkan bahwa persenjataan lebih dari cukup. Namun perang ini sudah mempengaruhi Eropa. Misalnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pembaruan doktrin nuklir Prancis. Prancis akan menambah hulu ledak nuklir dan menghentikan publikasi artikel rinci. Prancis siap menempatkan kekuatan nuklir di wilayah negara-negara Eropa seperti Polandia, Swedia, dan Inggris. Berikut kutipan dari Macron. 50 tahun ke depan akan jadi era senjata nuklir. Kita harus memperkuat potensi penangkalan nuklir kita di tengah berbagai ancaman dan dengan cermat merumuskan strategi penangkalan di benua Eropa sambil tetap menjaga kedaulatan kita secara ketat. Modernisasi persenjataan kita sangat penting. Karena itu, saya memerintahkan penambahan hulu ledak nuklir dalam persenjataan kita. Macron menyebut 8 negara Eropa telah bergabung dengan skema penangkal nuklir canggih yang diusulkan Prancis. Negara-negara tersebut adalah Belgia, Inggris, Jerman, Yunani, Denmark, Belanda, Polandia, dan Swedia. Mereka akan mendapatkan kesempatan untuk menempatkan kekuatan udara strategis Prancis di wilayah mereka, sehingga kekuatan tersebut dapat tersebar di seluruh benua Eropa guna mempersulit perhitungan lawan. Dengan kata lain, Rusia dan Tiongkok sekarang tidak akan tahu secara pasti di mana saja di seluruh Eropa dan berapa banyak senjata nuklir Prancis yang ditempatkan.
Di sini tentu saja penting untuk mencatat fakta yang mencengangkan bahwa hanya dalam 72 jam setelah dimulainya pengeboman Iran oleh Amerika Serikat dan Israel, perang sudah meluas hampir ke seluruh Timur Tengah dan bahkan mencapai perbatasan Eropa. Skala geografis perang ini benar-benar luar biasa. Setidaknya ada 11 negara yang terlibat langsung di dalamnya. Perang ini mengganggu aliran minyak, gas, dan pasar global. Iran bahkan sebelum perang sudah memperingatkan bahwa setiap serangan di wilayahnya akan memicu tindakan balasan, tidak hanya terhadap Israel, tetapi juga terhadap pangkalan-pangkalan Amerika di seluruh kawasan Teluk Persia. Pada jam-jam pertama perang, Iran meluncurkan gelombang rudal balistik dan drone ke Israel, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, dan Qatar. Iran menyerang Kurdistan Irak karena dianggap dekat dengan Amerika Serikat dan Israel. Milisi pro-Iran menyerang pangkalan Amerika di Irak dan para pendukung mereka mencoba menyerbu kompleks kedutaan besar Amerika di Baghdad. Namun, pada hari kedua perang, Iran memperluas wilayah serangannya ke Arab Saudi dan Oman. Ini mengejutkan karena negara ini berperan penting sebagai mediator negosiasi nuklir antara Teheran dan pemerintahan Trump. Iran tampaknya sudah tidak peduli lagi siapa yang diserang. Senin, serpihan 2 drone Iran menghantam kilang minyak Saudi Aramco di Arab Saudi. Ini serangan serupa pertama sejak 2019. Qatar, yang juga merupakan mediator kunci antara Teheran dan Washington, menyatakan telah menembak jatuh 2 jet tempur Iran dan mengecam penembakan sembarangan dan tidak bertanggung jawab di wilayahnya. Akhirnya, hari ini Qatar sudah terlibat dalam perang dan secara faktual menyerang Iran. Namun Teheran hidup dalam realitasnya sendiri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan pejabat resmi lainnya menegaskan bahwa Iran tidak sedang berperang dengan seluruh kawasan, melainkan hanya menyerang Israel dan pangkalan militer Amerika. Namun, drone dan rudal Iran telah menyerang banyak target sipil di seluruh Teluk Persia, termasuk kawasan wisata di Dubai, yang jelas-jelas tidak ada pangkalan militer Amerika di sana. Iran juga menekan pelayaran komersial di Teluk Persia dengan mencoba menutup Selat Hormuz dan mengancam membakar kapal yang melintas. Pada Minggu malam, Hizbullah ikut terlibat dalam perang dengan meluncurkan roket dan drone ke Israel serta membuka front baru di perbatasan dengan Lebanon. Keputusan Hizbullah ikut bertempur menjadi salah satu pertanyaan kunci intelijen Amerika dan Israel. Meskipun telah melemah secara signifikan akibat serangan Israel selama bertahun-tahun, kelompok tersebut tetap menjadi agen Iran yang paling kuat. Akhirnya, Iran menyerang Siprus dan melibatkan Eropa dalam perang. Yunani mengumumkan akan mengirim 2 fregat dan 2 pesawat tempur untuk membantu melindungi pulau itu. Inggris, Prancis, dan Jerman mengisyaratkan kemungkinan terlibat aktif dalam konflik itu. Kelompok Houthi dukungan Iran di Yaman belum terlibat perang, tapi sudah memberi isyarat tengah bersiap. Pada saat yang sama, FBI dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat telah meningkatkan kesiapsiagaan unit-unit anti-terorisme di dalam negeri. Jadi, sepertinya perang ini akan berlangsung lama bersama kita. Saya cukupkan sampai di sini. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini, tekan lonceng dan like video ini. Jika episode ini bermanfaat, Anda bisa mendukung saluran YouTube ini lewat donasi atau berlangganan melalui tautan di deskripsi. Itu saja. Jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.